Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Satria Harahap. Saya adalah dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat pernyataan diri dosen dalam bentuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di unsur pengajaran. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk pengusulan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Semoga video ini bisa memberikan gambaran tentang kemampuan kompetensi saya, serta semoga bisa menjadi pertimbangan baik. Adapun mata kuliah yang akan saya bahas adalah mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang saya ampu dengan total bobot 3 SKS diselenggarakan dalam 16 pertemuan, yaitu 14 pertemuan tatap muka dan 2 pertemuan untuk UTS dan UAS. Baik, adapun deskripsi mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa memperoleh pengetahuan, wawasan, dan kemampuan analisis dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi. Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi konsep dasar manajemen sumber daya manusia, korelasi pengelolaan manajemen sumber daya manusia dengan strategi organisasi, dan juga tentunya klasifikasi pengelolaan SDM yang meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, evaluasi, retensi karyawan, serta isu-isu terkini terkait regulasi dan standar etika dalam pengelolaan manajemen SDM di organisasi. Program perkuliahan mata kuliah ini dirancang dengan prinsip Technological, Pedagogical, and Content Knowledge atau TIPEC yang diwujudkan dalam proses pembelajaran blended learning, yaitu penggabungan antara pembelajaran mandiri berbasis internet atau asynchronous e-learning dengan pembelajaran tatap muka. Bahan ajar yang memuat RPS, paparan teori, dan konsep akan diunggah ke Learning Management System yang dimiliki Universitas Alma-Ata, bisa diakses melalui e-learning.almaata.ac.id sehingga mahasiswa bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Selain itu, mata kuliah ini juga menerapkan case method serta role play sebagai perwujudan dari student-centered learning, yakni metode pembelajaran partisipatif berbasis pada pemecahan kasus. Dengan mempelajari mata kuliah manajemen sumber daya manusia, diharapkan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengintegrasikan konsep teoritis serta bentuk pengaplikasiannya di dalam pengelolaan sumber daya manusia organisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 2, lulusan mampu menerapkan teori, manajemen dengan baik, dan mengintegrasikan pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk menciptakan solusi manajemen yang holistik. Kemudian CPL 3, lulusan mampu berkomunikasi secara efektif, dan juga CPL 5, lulusan mampu bekerja dengan baik untuk pengembangan diri. Capaian pembelajaran mata kuliah meliputi CPMK 1, mahasiswa memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia dan peran strategis SDM dalam organisasi. Kemudian CPMK 2, mahasiswa mampu mengklasifikasikan proses pengelolaan SDM di dalam organisasi yang meliputi perencanaan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, evaluasi dan retensi karyawan. Kemudian CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis pemecahan masalah dalam pengelolaan SDM dengan menggunakan konsep teoritis. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu memberikan pertimbangan pada isu-isu terkini terkait regulasi dan standar etika dalam manajemen sumber daya manusia. Adapun media pembelajaran yang digunakan untuk menunjang mata kuliah ini adalah pertama RPS, kemudian PowerPoint yang berisi paparan materi, juga terdapat beberapa artikel ilmiah, serta beberapa artikel studi kasus. Adapun komponen penilaian yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, keaktifan dengan bobot 25%, kemudian penugasan dan presentasi dengan bobot 25%, serta UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 25%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan pada rubrik penilaian yang memuat pertama, partisipasi aktif dari mahasiswa,
kedua, penguasaan materi. Yang ketiga, kemampuan analisis dalam pemecahan masalah atau studi kasus. Dan yang keempat, kemampuan komunikasi. Hasil evaluasi akan saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bentuk feedback untuk pengembangan pembelajaran ke depan. Baiklah, berikutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, tepatnya pertemuan ke-6 dengan materi menginterview kandidat karyawan. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, kita mulai kuliah hari ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sesuai RPS hari ini kita bahas apa? Materi 6 tentang interview. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita bahas lanjutan dari pertemuan yang lalu, minggu lalu, yaitu tentang merancang proses interview kandidat karyawan yang efektif. Ini materi menarik ini. Tapi sebelum saya mulai, saya pengen tahu dulu di kelas ini siapa yang sudah pernah diinterview kerja? Angkat tangan. Pak Asma, Mas Abil, siapa lagi? Mas Ayo, sudah? 3? Oke. Pertanyaan berikutnya, yang pernah menginterview? Belum? Oke, ya udah, nggak apa-apa. Saya mau tanya Mbak Asma dulu, ketika diinterview, itu diinterviewnya dalam rangka apa? Kerja atau apa? Kemudian yang ditanyain apa aja? Kemarin sempat diinterview terkait kerja partai. Biasanya itu ya pertama yang utara terkait pengalaman yang sesuai sama pekerjaannya. Terus ditanyain juga mungkin kisaran fee terkait gaji. Terus juga mungkin manajemen waktu untuk kerja di tempat itu, karena kan saya juga ada beberapa organisasi. Nah itu dari pihak tempat kerjanya juga tanya terkait bagaimana manajemen waktu saya. Lolos kan? Ada yang lolos, ada yang enggak. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Atma. Mas Abil, Mas Abil pengalamannya gimana? Ya, kurang lebih sama dengan Bapak sampaikan tadi. Saya wawancara buat part-time kerja. Kalau yang ditanya juga sama antara pengalaman, lalu saat ini sedang kegiatan sehari-harinya ngapain, lalu di mana tempat tinggalnya, gitu. Pengalaman juga. Oke, yang menginterview ada berapa orang? Satu ya. Lolos nggak? Alhamdulillah lolos. Masih bekerja sampai sekarang di sana? Sudah di tempat lain. Oh, sudah di tempat lain. Oh, iya. Naik karir nih Pak. Oke, good. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Jadi buat teman-teman yang sambil pernah berpengalaman bekerja part time gitu atau full time sambil kuliah, itu pasti pernah ngalamin yang namanya proses interview. Oke. Jadi saya cerita sedikit pengalaman saya dengan dunia interview. Itu sama, pertama kali itu belasan tahun yang lalu ya, seperti saat seusia teman-teman di sini. Ketika kuliah, saya itu juga kuliah sambil kerja. Ya sama, saya masuk ke tempat kerja itu di interview, ditanyakan macam-macam. Tapi pengalaman saya menginterview itu juga ketika kuliah, karena setelah saya masuk ke tempat kerja ini sekitar nggak sampai 1 tahun itu, alhamdulillah cukup cepat gitu ya peningkatan karirnya, sampai akhirnya saya di sana menjadi store manager. Store manager artinya penanggung jawab di store itu. Nah kebetulan owner ini punya beberapa lini bisnis, dia punya banyak bisnis, dan dia untuk bisnisnya yang sudah running, yang sudah berjalan, dia itu melepaskan saja. Jadi seperti di tempat saya itu, owner menganggap itu sudah bisa berjalan, dia melepaskan. Akhirnya saya menanggung tanggung jawab untuk menginterview gitu ya. Nah
Nah ini biasanya kalau yang di interview yang grogi, tapi ketika itu kebalik, si penginterview yang grogi ya. Itulah pengalaman saya pertama kali menginterview. Saya disuruh menginterview tapi saya yang grogi, saya yang takut karena, waduh, ini saya harus memilih. Kalau pilihan saya ini tepat, ini akan berdampak bagus kepada perusahaan. Tapi kalau tidak, ya saya harus menanggung tanggung jawab ini semua. Tuh. Dan ternyata itu bukan pengalaman terakhir saya di interview. Beberapa waktu seterusnya saya bekerja di beberapa tempat dan sampai akhirnya saya juga terlibat di aktivitas interview. Saya ditempatkan di bagian sumber daya manusia. Nah, saya lagi-lagi diberikan amanah gitu ya, amanah untuk menginterview dengan seleksi karyawan. Tapi caranya sudah berbeda sekarang. Sekarang saya sudah seperti yang tadi saya grogi gitu ya, dan sudah jauh lebih ada strukturnya. Tahu apa yang harus ditanyakan, tahu bagaimana menilai, tahu mana yang cocok bagi perusahaan dan seterusnya. Dan itu saya baru sadarnya belakangan gitu ya. Oh ternyata yang saya lakukan dulu ketika masih kuliah itu tanda kutip tidak punya standar atau dalam kurung ngawur gitu ya. Jadi baru tahu belakangan. Nah makanya maksud saya berbagi cerita background seperti itu. Kebetulan background saya itu bisa diintegrasikan dengan materi kita hari ini gitu ya. Jadi saya nanti tidak hanya sharing materi tapi bisa juga berbagi cerita, berbagi pengalaman lah teman-teman gitu ya. Oke, jadi by definisi interview itu sebenarnya sederhana ya definisinya. Interview itu adalah prosedur yang didesain untuk menggali informasi dari seseorang melalui lisan. Dan interview itu adalah bagian dari serangkaian proses yang besar. Ini yang saya tampilkan di layar ini adalah proses menyeluruh dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, interview itu berada di sini. Oke, jadi kalau teman-teman lihat sedikit recall ya, di beberapa pertemuan sebelumnya saya sudah menyampaikan pasti awalnya itu dari visi misi atau tujuan organisasi. Organisasi ini pengen seperti apa ke depan? Perusahaan ini pengen jadi perusahaan yang seperti apa? Kalau dia sudah tahu cita-citanya, organisasi sudah tahu tujuannya. Pertanyaan berikutnya adalah untuk mewujudkan cita-cita itu, kira-kira butuh orang dengan kapabilitas yang seperti apa? Ya kan? Dari situlah baru dilakukan proses ada job analysis, perencanaan rekrutmen, dan tes seleksi. Interview itu sendiri adalah salah satu bagian dari tes dan seleksi karyawan. Jadi sebelumnya biasanya ada tes tertulis, ya kan? Tes kognitif, psikotes, dan seterusnya. Nah, salah satu bagiannya adalah interview, menggali informasi secara lisan. Oke? Jadi tujuannya pasti yang pertama mengevaluasi kesesuaian. Kesesuaian yang dimaksud itu adalah kesesuaian kandidat dengan perusahaan. Sesuai nggak skill yang dia miliki dengan kebutuhan perusahaan? Sesuai nggak kepribadian dia dengan culture perusahaan? Oke, ini bisa di breakdown ke dalam 3 komponen. KSA, knowledge, skills, and attitude. Knowledge, pengetahuannya apakah sesuai dengan kebutuhan perusahaan, skillnya apakah memiliki, dan juga attitude-nya apakah cocok. Kemudian yang kedua adalah validasi informasi. Nah ini biasanya kalau melamar kerja itu CV-nya kan dibuat sebagus mungkin ya, fotonya bagus sekali, oke. Terus prestasi tertulisnya tuh mentereng banyak sekali, oke. Nah ini perlu divalidasi, apa yang ditulis itu apakah benar apa enggak, oke. Realnya seperti apa sih kandidat ini? Nah itu bisa diketahui ketika melakukan interview. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi potensi. Teman-teman di sini misalnya nanti baru lulus fresh graduate, harusnya tidak akan ditanyakan yang terlalu berlebihan berkaitan dengan pengalaman. Namanya juga fresh graduate ya kan, belum punya banyak pengalaman. Tetapi yang lebih digali itu adalah potensi. Oke, sekarang memang belum punya pengalaman, tapi kira-kira kandidat ini potensi ke depannya bagaimana ya? Setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, potensinya besar atau tidak? Gitu kira-kira. Nah, interview itu kalau kita klasifikasikan bisa ke dalam 3 kategori besar. Oke. Seberapa terstruktur, konten pertanyaannya apa, dan penyelenggaraannya bagaimana. Oke. Pertama, seberapa terstruktur. Yang tadi yang cerita punya pengalaman di interview, dulu ketika ditanya itu
penanyanya itu punya list pertanyaan atau kayaknya ngobrol mengalir saja? Berapa? Ada yang punya list pertanyaan, ada yang mengalir aja tanpa ada list atau mungkin bawa laptop atau apa itu Nggak ada ya? Itu juga ada. Jadi Oke. Ada semuanya. Oke. Kalau yang siapa tadi? Mas Ayub belum saya tanya. Yang ngobrol biasa aja, Pak. Ngobrol biasa saja ya. Jadi kayak orang ngobrol biasa aja ya. Mas Habib? Sama dengan Mas Ayu. Kayaknya ngobrol ya. Oke. Jadi dalam proses interview, pertama itu kita ada dengar kita tahu istilah namanya seberapa terstruktur. Interview tidak terstruktur itu adalah interview yang kayak tadi, ngobrol saja, mengalir saja. Oke. Ada plus minusnya. Plusnya ini akan menjadi interview yang natural. Oke, natural kan, karena seperti apa adanya dan mungkin orang-orang menjadi lebih rileks, bisa menjawab apa adanya. Tetapi minusnya, ini bisa susah diukur validitas dan reliabilitasnya, karena nanti beda kandidat yang ditanyakan beda lagi. Bisa jadi ya kan, beda kandidat yang ditanyakan beda lagi, sehingga nanti kita membandingkan kandidat 1, 2, dan 3 itu tidak apple to apple, karena yang ditanyakan beda. Nggak bisa kita ambil skor final. Oke? Sehingga muncul alternatif yang lain namanya interview terstruktur. Interview terstruktur itu kandidatnya ada 5. Ke-5 kandidat ini akan ditanyakan pertanyaan yang sama. Tetapi biasanya tetap ada ruang untuk improvisasi. Misalnya ada 5 kandidat ya. Si penginterview itu udah punya sekitar 10 pertanyaan. 10 pertanyaan itu harus ditanya. Kalau nambah boleh, tapi kalau kurang dari 10 itu tidak boleh. Karena itu adalah struktur pertanyaannya yang akan ditanyakan kepada kandidat lain. Jadi kalau dibandingkan itu bisa apple to apple. Nah, oleh karena validitas dan reliabilitas inilah interview terstruktur itu lebih disarankan. Oke ya? Oke. Kemudian pertanyaan. Tadi saya udah nanya. Yang ditanyakan ketika interview apa tadi? Pengalaman. Terus apa lagi? Kegiatan sehari-hari. Terus ada pertanyaan apa kelebihan dan kekurangan Anda? Ada ya? Oke. Atau Anda akan menjadi seperti apa 5 tahun dari sekarang? Ada nggak? Ya, itu pertanyaan-pertanyaan umum sebenarnya tidak apa-apa gitu ya. Tidak apa-apa ditanyakan seperti itu. Hanya saja hanya saja, ini yang tadi saya sampaikan. Apa kelebihan dan kekurangan akan menjadi apa Anda 5 tahun dari sekarang? Hanya saja jenis pertanyaan seperti itu tidak banyak memberikan gambaran sebenarnya. Sekarang misalnya ditanyakan apa kelebihan dan kekurangan Anda, ya mungkin sisi positifnya si penginterview ingin tahu kemampuan kandidat dalam mengevaluasi dirinya sendiri, ya, tahu kelebihan di mana kekurangan di mana. Tapi itu kan bisa direkayasa. Oke, makanya lebih disarankan itu adalah pertanyaan situasional dan behavioral. Oke, pernah dengar pertanyaan situasional dan behavioral? Belum pernah? Oke, saya tampilkan ya. Situasional itu kayak gini. Misalnya ya, apa yang akan Anda lakukan dalam situasi tertentu? Misalnya ya, apa yang akan Anda lakukan jika bawahan Anda terlambat masuk kerja 3 hari berturut-turut? Apa kira-kira Mas? Kalau punya bawahan, terus bawahan Anda ini terlambat 3 hari berturut-turut. Iya. Mau memanfaatkan, terus mau kayak alasan pertama nanyain alasannya kenapa 3 hari berturut-turut ini, alat terus mungkin ngasih surat peringatan. Surat peringatan. Yang lain, Mbak, apa yang Anda lakukan kalau misalnya karyawan Anda telat 3 hari berturut-turut? Misalnya, Sama kayak ada nggak di sini yang langsung potong gaji? Ada nggak? Ini kan pertanyaan situasional yang jawabannya bisa beragam ya. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Misalnya ini interview yang cocok kalau ingin mencari kandidat di posisi kepemimpinan, manajer, supervisor. Kita lihat bagaimana dia menghandle ketidakdisiplinan karyawan, pendekatannya seperti apa yang akan dia lakukan. Nah, ini bisa tergali, dengan pertanyaan situasional.
ada lagi pertanyaan behavioral. Kalau pertanyaan behavioral ini adalah apa yang ia lakukan pada situasi tertentu yang pernah ia hadapi di masa lalu. Kalau ini pertanyaannya tidak direkayasa, tidak direka-reka ya, tapi yang pengalaman dia, yang pernah dia lakukan. Misal ditanyakan, coba ingat-ingat ya, dan ceritakan pengalaman Anda ketika dulu pernah berkomunikasi dengan orang yang kasar dan menyebalkan. Pernah nggak? Apa yang Anda lakukan? Ikut kasar juga? Tidak. Tidak, diam. Oke. Pernah nggak Mas? Pernah nggak Mas? Terus apa yang Anda lakukan? Kepancing mungkin. Kepancing, ikutan naik juga, ikutan emosi juga. Oke. Ini, misalnya saya mau rekrutmen staff customer service. Kira-kira saya mencari kandidat yang ketika diberikan permasalahan seperti ini, cara nanggapinnya bagaimana? Sabar. Kalau dia bilang, oh yes, dia tinggi, saya juga bisa lebih tinggi. Nggak bisa kan? Nah itu bisa tergali dengan pertanyaan behavior sebagai contoh. Oke, diberikan case tertentu, bagaimana dia menyelesaikan? Atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu, bagaimana cara dia menyelesaikan? Oke, nah ada lagi jenis pertanyaan, namanya pertanyaan terstruktur berbasis kompetensi. Nah ini biasanya kalau dalam proses seleksi karyawan, selain interview, beberapa perusahaan itu kadang juga mengharuskan ada tes kemampuan teknis. Jadi biasanya kalau interview itu dilakukan oleh Departemen Sumber Daya Manusia, HR-nya, HRD-nya. Nanti biasanya kalau sudah dari HRD itu bisa dites oleh user yang mengerti kemampuan teknis, misalnya rekrutmen programmer ya. Programmer itu sudah diinterview SDM, dites kemampuan programmernya oleh user. Nah sebelum ini dites itu sebenarnya sudah bisa digali caranya dengan pertanyaan terstruktur berbasis kompetensi. Sebagai contoh misalnya kita merekrut seseorang yang punya pengalaman dalam manajemen proyek. Kita tanya, jadi di CV-nya tertulis pernah menghandle sebagai pimpinan proyek dalam proyek bla bla bla. Sekarang kita tanya, seberapa kompetensi dia kalau bisa ambil? Kan kelihatan ya orang yang memang punya pengalaman dan bisa menjelaskan itu secara rinci. Atau misalnya kita ingin merekrut digital marketer, kita bisa tanya kan, bagaimana caranya mengukur tingkat engagement misalnya kayak gitu ya. Engagement rate itu diukurnya bagaimana, matriksnya apa saja. Itu bisa digali dengan pertanyaan-pertanyaan. Oke, gitu ya. Sekarang kita ada ada role play peragaan. Oke. Ada role play peragaan. Nah, kita latihan simulasi ya, simulasi interview ya. Nanti saya akan minta relawan volunteer, satu sebagai penginterview dan satu sebagai yang di interview. Oke. Paling tidak memuat ada pertanyaan berbasis kompetensi, ada situasional, dan ada pertanyaan behavioral ya. Tadi sudah kita pelajari bersama ya. Oke, siapa kira-kira volunteer yang ready? Mbak Novita dan siapa tadi? Mas Ayu. Mas Ayu. Oke, kita break dulu. Ayo silakan di depan sini, kita sediakan kursi. Oke, sekarang mari kita dengar sama-sama presentasi dari Mbak Novita, peragaan interview oleh Mbak Novita dan Mas Ayu. Silakan. Oke, selamat siang. Mungkin bisa memperkenalkan diri dan posisi apa yang di mana? Lamar, kerjaan, konten kreator di media sosial. Mungkin Mas Ayu bisa menceritakan pengalamannya sebagai konten kreator paling tidak itu di media sosial apa? Facebook, TikTok, Instagram atau apa? Instagram dan TikTok. Oke. Lalu saya ada sedikit pertanyaan. Misalnya atasan Mas Ayu nanti itu menargetkan konten 5 konten dalam satu hari, itu bagaimana tanggapan Mas Ayu? Apakah sanggup atau seperti apa? Mungkin kalau dengan konten dalam hari saya terus sendirian kurang sanggup. Dan buat konten tuh sangat
ribet kan, orang yang kita lagi dan sebagai saran. Sekarang harus membutuhkan anggota lain. Oke, berarti Mas Ayu membutuhkan tim sebenarnya. Iya. Lalu karena sebelumnya Mas Ayub kan sudah punya pengalaman di 2 platform media sosial, Instagram dan TikTok, itu ada nggak konten Mas Ayub yang tertolak oleh atasan? Itu bagaimana? Pernah tidak? Tidak sih. Jadi diterima terus ya? Ya, kemarin ada di perbaiki kita. Oh, revisi. Kalau sudah. Oke, terima kasih Mas Ayub. Mungkin selanjutnya akan dihubungi oleh pihak kami untuk terkait diterima atau tidak. Oke, terima kasih. Selamat siang Mas Ayub. Sedikit koreksi dari saya. Pertanyaan yang berbasis kompetensi ya, itu pertanyaannya memang belum bisa menggali kemampuan dari kandidat. Oke, tadi bagus ditanyakan pengalaman sebagai content creator sebelumnya di media apa saja. Tapi harusnya kalau masukan dari saya itu Anda bisa tambahkan, ya, bagaimana prosesnya, ya kan? Bagaimana cara Anda memproduksi kontennya? Di situ kan dia kan cerita kemampuan teknisnya. Yang saya lakukan begini, saya tag video sendiri, saya edit menggunakan software bla 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 dan seterusnya. Oke, itu bisa. Kemudian yang kedua, ya ini sebenarnya dibilang kekurangan juga tidak sih. Cuma idealnya antara interviewer dan yang diinterview itu pola komunikasinya harus berimbang. Kalau tadi saya lihat itu Mbak Novita masih mendominasi. Artinya komunikasinya lebih banyak oleh Mbak Novita. Idealnya itu harus berimbang gitu ya. Atau bahkan kan kita mau menggali informasi kandidat. Ya kandidatnya seharusnya lebih banyak bercerita gitu ya. Itu kondisi idealnya. Itu oke ya. Oke, baik teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung kuliah hari ini. Hari ini kita sudah belajar tentang teknik menginterview karyawan ya, sebagai salah satu bagian dari proses rekrutmen sumber daya manusia yang sangat penting bagi perusahaan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan memberikan pembelajaran baru, inspirasi buat teman-teman semua. Oke, saya pikir cukup hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.